Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami aturkan selamat datang di Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 dalam rangka menghadiri acara Sidang Promosi Doktor Saudara Subhan pada program studi Doktor Psikologi Pendidikan Islam Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sidang promosi doktor segera dimulai. Dewan Penguji Promosi Doktor memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kepada Saudara Promovendus dimohon menempatkan diri. Dewan Penguji Promosi Doktor yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sidang terbuka promosi doktor dibuka dan dipimpin oleh Ketua Sidang. Kepada Dr. Titi Huriah, Eskopnes Mkep SPKPKOM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas perkenan Rektor, Sidang Ujian Promosi Doktor Program Studi Psikologi Pendidikan Islam Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bagi Promovendus Subhan, nomor induk mahasiswa 2016-2010-019, kami nyatakan dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Haji Adang Darmawan Ahmad, Kaprodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saudara Promovendus, sebelum ujian dimulai, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota tim penguji sidang disertasi terbuka promosi doktor pada hari ini. Yang pertama, Profesor Subandi MA PhD, promotor atau penguji pertama, beliau adalah Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Dr. Muhammad Anis MA, promotor, penguji kedua, beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono MBA, penguji ketiga, beliau adalah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dr. Abdul Majid MAG, penguji keempat, beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dr. Raden Rahmi Diana MA Psikolog, penguji kelima, beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dr. Nasruddin Subhi, penguji keenam, beliau adalah dosen dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan Ketua Sidang saya, Dr. Titi Huriah, didampingi Sekretaris yaitu Dr. Fitriah M. Suud MAG. Selanjutnya disampaikan pembacaan pertanggungjawaban akademik oleh promotor kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanggungjawaban akademik naskah disertasi atas nama Subhan, nomor induk mahasiswa 2016-2010-019, disampaikan pada sidang disertasi terbuka promosi doktor, program studi doktor psikologi pendidikan Islam, program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis 12 Januari 2023. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pimpinan sidang ujian disertasi terbuka,
Dewan Penguji, serta hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah saya atas nama tim promotor yang terdiri dari 1. Profesor Subandi MA PhD, 2. Dr. Muhammad Anis MA, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik naskah disertasi atas nama Promovendus Subhan nomor induk 2016-2010-019, judul disertasi Hipnoterapi Islam untuk meningkatkan motivasi belajar dan kesejahteraan spiritual mahasiswa. Setelah tim promotor menilai materi dan proses penyusunan disertasi ini, serta melihat ketekunan, kemampuan, dan kesungguhan Promovendus dalam menyelesaikan program doktoral pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka kami berketetapan hati untuk menerima karya ilmiah Saudara Subhan sebagai disertasi yang layak dan memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang disertasi terbuka atau promosi dokter dalam psikologi pendidikan Islam hari ini. Sebelum sampai pada ujian disertasi terbuka yang berwibawa ini, Promovendus telah mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Disertasi yang diajukan oleh Promovendus dalam sidang disertasi terbuka ini merupakan penyempurnaan naskah disertasi yang telah diujikan pada ujian naskah disertasi atau ujian tertutup pada tanggal 11 Agustus 2021 dan dikonsultasikan secara intensif kepada tim promotor dan dibahas secara cermat dengan memperoleh masukan dan saran tertulis maupun lisan dari Dewan Penguji Ujian Disertasi Tertutup yang terdiri dari Promotor 1, anggota penguji Profesor Subandi MA PhD, 2. Promotor 2, anggota penguji Dr. Muhammad Anis MA, 3. Anggota penguji 3, Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono MBA, 4. Anggota penguji 4, Dr. Abdul Majid MAG, 5. Anggota penguji 5, Dr. Raden Rahmi Diana MA Psikolog. Latar belakang Promovendus. Promovendus dilahirkan di Cirebon 19 Oktober 1980 dari pasangan Jubaidi dan Mainah. Promovendus menikah dengan Mira Rosidah yang dikaruniai 2 orang anak, yaitu Cahaya Aulia Mursyida dan Sabil Barkah Lugina Dinarasa. Saat ini Promovendus merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sebelum menyelesaikan pendidikan di program studi doktor psikologi pendidikan Islam, program Doktor Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Promovendus adalah lulusan dari S2 program magister di Universitas Islam Nusantara Bandung. Penutup, Ketua Sidang dan Dewan Penguji yang terhormat, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, kami tim promotor telah bersepakat dan menyatakan bahwa Promovendus Subhan telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan dalam sidang terbuka promosi dokter yang terhormat ini untuk dikaji kelayakannya. Untuk itu, kepada Promovendus kami berharap agar dapat mempertahankan disertasi ini sehingga menjadi karya ilmiah yang dapat saudara banggakan. Kami tim promotor menyerahkan sepenuhnya keputusan terakhir kepada sidang yang terhormat ini untuk mencapai keputusan berdasarkan norma-norma dan etika yang secara akademik dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di perguruan tinggi. Apapun keputusan yang ditetapkan oleh sidang yang terhormat ini, kami tim promotor menerimanya dengan sepenuh hati. Akhirnya,
Perkenankanlah kami tim promotor menyampaikan terima kasih atas kehormatan dan kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kami untuk membimbing Promovendus dengan kerjasama yang baik dari para guru besar dan Dewan Penguji. Semoga hasil yang dicapai dapat memenuhi harapan kita semua dan menempatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 12 Januari 2023, Profesor Subandi MA PhD Promotor 1 dan Dr. Muhammad Anis MA Promotor 2. Terima kasih Pak Anis, Dr. Muhammad Anis MA. Sebelum dilanjutkan, Saudara Promovendus dipersilahkan terlebih dahulu untuk menjelaskan isi pokok disertasi, latar belakang masalah, kerangka konseptual teori, metode penelitian, temuan-temuan penelitian, dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan psikologi pendidikan Islam. Waktunya kurang lebih 10 menit, Pak Subhan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ketua Sidang, yang saya hormati Ibu Sekretaris Sidang, yang saya hormati tim promotor, yang saya hormati tim penguji dan hadirin yang hari ini hadir. Izinkan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan, memaparkan hasil dari penelitian disertasi yang saya beri judul adalah Hipnoterapi Islam untuk meningkatkan motivasi belajar dan kesejahteraan spiritual mahasiswa. Saya awali dari pendahuluan bahwa hipnoterapi secara bahasa diambil dari kata hipnos dan terapi, yang artinya terapi menggunakan hipnosis. Hipnos sendiri berarti tidur. Tidur yang dimaksud adalah tidur hipnosis. Tidur gelombang otak pada posisi alfa atau kondisi pikiran rileks. Ini terjadi karena upaya mengubah kondisi seseorang masuk pada area unconsciousness. Dalam kondisi hipnosis inilah seseorang menerima sugesti-sugesti yang kemudian menjadi sebuah terapi. Adapun aplikasi hipnoterapi dalam praktiknya, terutama di negara barat, yang Promovendus telusuri dari beberapa jurnal dan disertasi barat, bahwa hipnoterapi menjadi alternatif dan sinergi dalam disiplin ilmu dan profesi lain, bidang medis, psikiatri, psikolog, pendidikan, parenting, pelaku kesehatan mental, meningkatkan kualitas hidup, motivasi, dan menghilangkan trauma. Adapun latar belakang penelitian ini, yang pertama bahwa mahasiswa secara psikologis adalah usia remaja akhir, memiliki kecenderungan emosi negatif tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan mental, lemah motivasi, dan lemah secara kesejahteraan spiritual. Tantangan usia mahasiswa di era ini mesti direnungkan. Mereka mengalami guncangan dari dalam diri dan luar dirinya. Motivasi belajar dan kesejahteraan spiritual segera dipersiapkan idealnya oleh para ilmuwan dan praktisi bidang psikologi dan pendidikan. Maka para praktisi harus bergerak, tidak diam dan menjadi penonton apalagi penyumbang masalah akibat korban perubahan. Merujuk kepada pendapat Jung bahwa motivasi belajar dan kesejahteraan spiritual harus tertanam pada core terdalam atau alam bawah sadar sehingga menguat menjadi peta konsep dan kepribadian yang baik. Dari sekian permasalahan, khususnya permasalahan usia remaja, banyak penelitian ilmiah dan pandangan bahwa hipnoterapi mampu memberikan kontribusi terhadap permasalahan-permasalahan, di antaranya peningkatan motivasi dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan permasalahan remaja. Hasil dari perenungan Promovendus dalam rangka aplikasi ilmu, pengembangan ilmu, dan penemuan ilmu nampaknya menjadi penting ketika dikaji, diteliti, dirumuskan, dan dieksperimenkan bahwa pola-pola hipnoterapi ada di dalam Islam, yaitu bersumber dari Al-Quran, misalkan pada surat An-Nisa ayat 63, dan berbicaralah kepada mereka dengan pembicaraan yang berbekas pada jiwa mereka. Didukung pula oleh banyak penelitian, terutama penelitian bidang psikologi Islam atau pada tema-tema psikoterapi Islam, bahwa aspek-aspek dalam Al-Quran banyak memberikan perubahan, peningkatan motivasi, pendidikan, kesejahteraan spiritual, kualitas hidup, dan penyelesaian masalah psikologis. Dari paparan dan latar belakang di atas, maka Promovendus tertarik untuk mengembangkan konsep hipnoterapi Islam dan lebih spesifik untuk meningkatkan motivasi belajar dan kesejahteraan spiritual mahasiswa.
Adapun perumusan masalah yang pertama adalah apakah hipnoterapi Islam berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar mahasiswa? Yang kedua, apakah hipnoterapi Islam berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan spiritual mahasiswa? Yang ketiga, apakah ada perbedaan peningkatan motivasi belajar dan kesejahteraan spiritual mahasiswa dengan hipnoterapi Islam dan metode konvensional? Adapun teori pendukung pada penelitian ini, yang pertama teori psikologi itu sendiri, yang pertama psikologi perilaku. Artinya ketika stimulus diberikan maka terjadi respon perubahan perilaku dan itu ada di hipnoterapi Islam. Yang kedua psikologi dinamika, banyak bicara tentang alam bawah sadar dan alam sadar dan itu juga bagian daripada hipnoterapi Islam. Psikologi kognitif bicara banyak tentang pikiran, perasaan dan di hipnoterapi Islam kita pun bicara tentang pikiran, perasaan. Psikologi transpersonal ada peak experience dan di dalam hipnoterapi Islam juga bagaimana pemanfaatan pengalaman spiritual menjadi motivasi itu sendiri. Yang kedua, teori Milton Erickson lebih spesifik yaitu hipnoterapi Ericksonian yang kita menjadikan teori pendukung utama. Kemudian teori psikologi Islam yaitu yang pertama sumber utama Islam yaitu Al-Quran. Yang kedua psikologi Sufi Imam Al-Ghazali. Adapun metodologi penelitian secara garis besar dan teknis metode penelitian ini mengacu kepada beberapa poin. Desain penelitian menggunakan metode eksperimen, quasi eksperimen desain. Teknik penelitian menggunakan pretest, post-test, control group design. Tempat penelitian di 5 kampus Tasikmalaya dengan teknik sampel purposive sampling. Ada 60 mahasiswa dibagi menjadi kelompok kontrol dan perlakuan. Terkait teknik pengumpulan data, yaitu menyebar angket, instrumen penelitian menggunakan kuesioner, rancangan modul dibantu oleh expert judgment dan analis data uji statistika. Adapun hasil penelitian, yang pertama uji hipotesis yang pertama, hasil output statistika yaitu Wilcoxon. Yang pertama bahwa kelompok eksperimen, pretest dan post-test, yang pertama terjadi peningkatan skor motivasi. Untuk kelompok eksperimen post-test yang pertama sampai post-test kedua terjadi peningkatan. Kelompok eksperimen untuk kesejahteraan spiritual, pretest dan post-test 1 juga terjadi peningkatan. Untuk kelompok eksperimen kesejahteraan spiritual post-test 1 sampai 2 terjadi peningkatan. Adapun kelompok kontrol motivasi, pretest dan post-test 1 tidak ada peningkatan. Kelompok kontrol untuk motivasi post 1 sampai post-test 2 tidak ada peningkatan. Adapun kelompok kontrol kesejahteraan spiritual untuk pretest dan post-test 1 terjadi peningkatan dan kelompok kontrol kesejahteraan spiritual post-test 1 sampai post-test 2 terjadi peningkatan. Yang kedua adalah hasil uji hipotesis yang kedua, Mann-Whitney, yaitu gain motivasi belajar pretest ke post-test 1 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diketahui, disimpulkan hipotesis diterima. Dengan demikian dikatakan bahwa ada perbedaan dan peningkatan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Gain motivasi belajar post-test 1 ke post-test 2 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diketahui, disimpulkan hipotesis tidak diterima, artinya ditolak. Dengan demikian dikatakan bahwa tidak ada perbedaan dan tidak ada peningkatan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Gain kesejahteraan spiritual pretest ke post-test 1 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diketahui, disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian dikatakan bahwa ada perbedaan dan peningkatan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Gain kesejahteraan spiritual post-test 1 ke post-test 2 diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dan tidak ada peningkatan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa satu, hipnoterapi Islam memberikan pengaruh dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Bahkan efek dari hipnoterapi Islam dialami mahasiswa tidak hanya setelah diberikan perlakuan, bahkan masih berpengaruh setelah 1 bulan diberikan perlakuan. Yang kedua, hipnoterapi Islam memberikan pengaruh dan peningkatan kesejahteraan spiritual. Efek hipnoterapi Islam masih bisa dirasakan mahasiswa setelah 1 bulan diberikan perlakuan. 3, ada perbedaan peningkatan motivasi belajar hipnoterapi Islam dan metode konvensional, dan sama-sama ada peningkatan kesejahteraan spiritual mahasiswa antara metode hipnoterapi Islam dan metode konvensional. Dan yang keempat, hipnoterapi Islam sangat sesuai dengan subjek orang Islam. Dan yang terakhir, sumbangan keilmuan untuk penelitian ini. Yang pertama,
Karena belum banyak penelitian tentang hipnoterapi Islam, Promovendus berharap menjadi salah satu kontribusi pada hasanah keilmuan bidang psikologi pendidikan Islam, berupa wawasan pengetahuan serta dapat diaplikasikan secara praktis di lapangan, dapat memberikan treatment alternatif dalam peningkatan motivasi belajar dan kesejahteraan spiritual dalam dunia psikologi pendidikan Islam. Yang kedua, untuk para ilmuwan muslim dan praktisi hipnoterapi, bahwa saat ini penting mengembangkan teori hipnoterapi Islam dan mempraktikannya. Dan dunia barat melihat dari penelitian-penelitian berkenaan dengan hipnoterapi Islam. Secara komprehensif, hipnoterapi Islam kuat secara etimologi, ontologi, dan aksiologi berdasarkan nilai-nilai keislaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau minum dulu? Tidak. Sudah. Baik, saat ini ujian dimulai. Sudah siap Pak Subhan? Siap. Yang pertama, dipersilahkan penguji pertama, Profesor Subandi, MA PhD, untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan. Waktu 10 menit, Prof. Terima kasih, Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang melandasi Promovendus untuk melakukan penelitian ini, baik secara profesional maupun secara personal? Mungkin ada yang menjadi motivasi untuk melakukan penelitian ini. Ya, terima kasih Prof. Baik, saya akan mencoba memaparkan. Jadi yang pertama secara akademik, kalau saya sebagai pribadi yang akademik adalah melihat bahwa hipnoterapi Islam ini secara konteks adalah berbicara manusia. Manusia itu ada pikiran, perasaan, ada hati. Nah, artinya di situ saya ingin mengembangkan bahwa ternyata hipnoterapi Islam itu ada di Islam gitu. Nah itu, jadi bicara konteks secara manusia. Yang kedua secara profesional, tentu ini saya sangat tertarik. Kenapa? Karena ya saya sekian lama mempelajari hipnoterapi barat gitu ya. Dan itu perubahan-perubahannya bisa dilakukan, tetapi tidak permanen. Kalaupun permanen mesti mempunyai proses yang panjang, deep yang sangat kuat. Dan yang lebih penting adalah saya ingin secara profesional mengembangkan hipnoterapi Islam sebagai salah satu skill keilmuan yang ingin saya miliki, Prof. Terima kasih. Di kalangan akademisi itu hipnoterapi itu masih kontroversial. Jadi ada yang menganggap bahwa ini belum scientific, jadi artinya masih pseudoscience. Nah, bagaimana tanggapan dari Promovendus? Mitos-mitos hipnoterapi memang bermunculan. Itu ketika hipnoterapi dianggap bahwa yang pertama hipnoterapi itu berasal dari alam gaib, yaitu artinya melibatkan jin dan lain-lain. Yang kedua yaitu dianggap bahwa hipnoterapi itu tidur dalam arti tidak sadar. Nah, padahal setelah dikaji itu bahwa tidur di sini adalah waking hypnosis. Jadi gelombang otak yaitu alpha theta. Jadi gelombang trans, pikiran fokus, dia sangat rileks, itulah disebut tidur dalam hipnosis. Karena banyak orang yang tidur sampai 8 jam ketika bangun kayak dikejar-kejar gitu ya. Itu sebenarnya gelombang otaknya tidak tidur, hanya matanya. Nah, kenapa ini muncul seperti ini? Memang perjalanan sejarah yang saya tahu dari hipnoterapi yang berawal dari Mesmerian, yaitu magnetism di awal sejarah abad 19, ketika itu bahwa hipnoterapi itu menggunakan kekuatan-kekuatan yang pertama alam bawah sadar, yang kedua kekuatan vibrasi, sehingga dianggap ini adalah semacam area-area mistik gitu. Nah, maka lahir setelah sekian lama Milton Erickson, dan saat ini menjadi rujukan disertasi saya. Ternyata tidak seperti itu, karena seorang Milton Erickson juga dia seorang psikolog dan juga medis gitu. Jadi bagaimana pemanfaatan gelombang otak manusia dalam keadaan trans atau hipnotik alfa, theta, sehingga itu menjadi sebuah terapi sugesti tanpa dikritisi. Dan menurut dia bahwa
itu sebagai terapi ketika kondisi trans seperti itu. Gitu Prof. Oke. Kalau tadi Anda menyebutkan sejarahnya itu berawal dari Mesmer ya, Dr. Mesmer itu kalau ditarik jauh ke belakang itu sebenarnya sejak zaman Yunani dulu itu tuh hipnoterapi itu hipnosis itu sudah banyak digunakan. Ya, beberapa dokter dari zaman Yunani sudah menggunakan. Jadi sebenarnya sejarahnya jauh lebih panjang ya dari termasuk tokoh besar psikoanalisis ya, sebelum Sigmund Freud itu menggunakan asosiasi bebas, menggunakan teknik-teknik psikoanalisis, beliau itu juga menggunakan hipnoterapi. Jadi sebenarnya memang ya kontroversialnya itu adalah aspek saintifiknya, tapi secara praktisnya itu sudah banyak dilakukan oleh para dokter-dokter sebelumnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, mengapa Anda menggunakan metode penelitian eksperimen kuasi? Iya, yang saya tahu bahwa penelitian eksperimen itu adalah untuk mengetahui sebab akibat pengaruh. Nah, dengan adanya penelitian ini dan mengambil eksperimen, artinya saya ingin mengetahui bagaimana dampak dari hipnoterapi Islam ini. Istilah kuasi itu apa maksudnya? Eksperimen kuasi. Semu. Kenapa? Semu. Ya. Mengapa? Artinya seorang peneliti tidak bisa mengontrol secara penuh terhadap apa yang menjadi perlakuan treatment seperti itu, Pak. Bedanya seberapa besar kekuatan dari hasil penelitian ini kira-kira kalau dengan eksperimen kuasi? Ya, Promovendus menyadari bahwa semakin dikaji, semakin diteliti, dan setelah didalami memang banyak kekurangan-kekurangan, bahkan nampaknya perlu pengembangan riset selanjutnya, Prof. Ya, metode yang paling dianggap canggih untuk membuktikan sebuah efek sebab akibat itu adalah metode yang namanya RCT, Randomized Control Trial. Nah, itu betul-betul kalau sudah itu tuh sudah level puncak. Tapi kalau kuasi itu masih di level kedua atau malah ketiga ya. Sehingga mungkin memang perlu disarankan kalau bisa itu ada randomize itu artinya pengambilan sampelnya itu secara random, bukan dipilih ya. Jadi ya betul-betul nanti pakai random ya. Kemudian untuk pengembangan teorinya masih belum begitu jelas tadi disampaikan. Kalau untuk aplikasi praktis memang tampaknya akan sangat bagus ya. Rencana selanjutnya bagaimana? Rencana selanjutnya, Pak Subhan? Ya, rencana selanjutnya setelah selesai disertasi ini, insya Allah akan fokus untuk membahas tema-tema yang berkenaan dengan hipnoterapi Islam. Ya, bagus. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Subandi, MA, PhD. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji kedua, Dr. Muhammad Anis, MA, untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan, waktu 10 menit. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Saudara Promovendus yang pada kesempatan ini telah berhasil untuk menulis disertasi dan mempertahankannya ya. Dan kalau ada kekurangan itu tidak ada manusia yang sempurna, saya kira gitu aja ya. Jadi ini artinya supaya kan Anda rileks. Karena rileks itu termasuk di sini dalam hipnoterapi itu satu hal yang penting. Iya, betul. Betul nggak ini? Betul sekali. Betul. Nah, oleh karena itu, karena ini dasarnya Islam, ini saya kira nanti untuk menyempurnakan saja,
Itu sebenarnya kalau dasarnya Islam itu yang pertama kali dasar Islam itu apa? Sebagai patokan itu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah sebenarnya di dalam Al-Quran ini saya kira kalau antum mengelaborasi tentang fungsi Al-Quran, di mana fungsi Al-Quran itu pertama adalah sebagai memberi petunjuk. Artinya petunjuk itu supaya orang berjalan di jalan yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Yang pertama. Terus kemudian Al-Quran adalah membahagiakan, fungsinya membahagiakan. Dan bahagia itu hasil dari sifat yang rileks. Nah saya kira ini hal-hal seperti ini sehingga masalah kebenaran itu menjadikan orang itu menjadi rileks. Ya. Dan rileks di sini sebenarnya nanti orang gampang diberi sugesti. Kalau itu dia selalu berpegang pada kejujuran, berpegang pada rahmah, ya, karena kita harus silaturahim terus. Ini artinya berdasarkan penghargaan pada orang lain dan sebagainya. Ini kan dalam psikologi adalah satu hal yang penting. Ini saya kira satu hal yang penting. Jadi mulai dari fungsi Al-Quran itu sendiri, ya. Karena Al-Quran itu di samping beri petunjuk, menyehatkan, ya. Dan di sini kan dalam hipnoterapi itu banyak yang dikaitkan dengan masalah kesehatan. Dan dalam Al-Quran itu fungsi Al-Quran benar-benar zinumin Al-Quran mahuwa syifa. Jadi ini adalah menyehatkan. Sehingga nanti untuk menyehatkan itu bagaimana Al-Quran berikan tuntunan yang sudah lengkap Mas, supaya orang itu sehat. Nah ini saya kira sebagai pegangan gitu. Jadi ini cuma mengelaborasi saja bahwa karena ini dasarnya adalah hipnoterapi Islami, itu dasarnya nih. Sehingga Anda sudah mengemukakan ayat-ayat ini sebenarnya kalau dijadikan garis besarnya itu ada itu makna atau fungsi Al-Quran itu yang beri petunjuk, kemudian menyehatkan, kemudian membahagiakan. Nah orang itu akan sehat bahagia itu sudah ada aturannya supaya kamu takwa. Nah takwa itu antara lain kalau berkata jangan bohong, itu kebenaran itu kan itu. Baik. Terus kemudian di dalam hal ini bahwa Anda bicara tentang hipnoterapi tapi kaitannya dengan masalah memberikan motivasi. Nah kira-kira hubungan motivasi dengan kesejahteraan spiritual itu gimana kira-kira? Tolong silahkan. Karena ini bicara tentang hipnoterapi kan kesejahteraan spiritual. Terus di lain pihak di sini adalah untuk memberikan motivasi. Silahkan. Iya. Jadi yang pertama itu motivasi belajar. Artinya bahwa motivasi belajar itu mesti ditingkatkan. Jadi kalau kita lihat di penelitian saya itu bahwa kondisi rendah belajar ditingkatkan dengan hipnoterapi Islam. Maka seperti apa? Begitu. Yang kedua kesejahteraan spiritual. Artinya berbicara tentang akhlak sih Prof sebenarnya. Jadi hipnoterapi Islam ini merubah orang itu perilakunya menjadi baik pola sikapnya, katanya itu berawal dari diubah yang di dalamnya. Nah dalam hal ini hipnoterapi Islam itu bicaranya kolbu, hati. Nah jadi ketika hati seseorang diubah maka dia akan berubah lebih baik gitu. Maka dalam modul itu ada 4 item yang kita lakukan. Salah satunya adalah relaksasinya itu bagaimana merasakan kolbu lebih tenang bersama Allah. Jadi kalau hipnoterapi secara umum yang kita pelajari itu yaitu kondisi relaksasi mengkondisikan dengan kata-kata sampai dia nyaman. Nah kalau kita coba rasakan kehadiran Allah, rasakan kebahagiaan bersama Allah dan sangat rileks seperti itu. Oke, saya kira itu bagus, tetapi di dalam hal ini Anda tetap memilih intelektual dengan emosional artinya. Tapi di dalam Islam itu sebenarnya antara kolbun dan aklun itu harus menyatu. Karena intelektual itu akan berkembang dengan baik, dengan dimana orang itu selalu hatinya itu tenang dan sebagainya. Jadi ini mempengaruhi jadi kolbun dan aklunnya itu. Sehingga di dalam hal ini saya kira
ketenangan itu bukan sekedar terletak pada hati, tetapi juga kaitannya dengan dengan otak itu, karena menyatu otak dan hati itu, sehingga itu merupakan kelebihan yang ada pada manusia, lahu kolbun walahu aklun. Dan dalam Al-Quran kadang-kadang aklun dan kolbun itu dipadukan, lahum qulubu ya'qiluna biha. Jadi di sini sehingga orang itu bisa berpikir tajam selama perasaannya nggak terganggu. Kalau orang itu misalnya baru stres ya, orang itu baru galau, orang itu baru susah, itu pikirannya juga enggak. Oleh karena itu dalam hal ini saya kira perlu, karena tadi dengan relaksasi dan sebagainya itu sebenarnya ini perlu sekali. Dan di dalam satu penelitian bahwa ketika iman itu menunjukkan orang yang beriman itu adalah selalu berkata benar, jujur dan sebagainya, maka psikologi ya ini sudah menyatakan orang yang jujur itu otak manusia memproduksi hormon yang menjadikan orang itu rileks. Hormon serotonin, oksitosin, yang itu semuanya adalah menjadikan rileks, menjadi bahagia. Sehingga kalau Nabi itu menyatakan kebahagiaan itu adalah dasarnya adalah kebaikan. Kebaikan itu dasarnya adalah kebenaran. Ini. Jadi benar menghasilkan kebaikan, kebaikan menghasilkan kebahagiaan. Jadi kalau orang itu bahagia, itu pikirannya lebih tajam, energinya lebih banyak. Ya. Sehingga dalam hal ini kalau Anda itu kuliah kok seneng, itu tidak cepat kesel. Ya, ini artinya memberikan motivasi juga. Sehingga mungkin dalam pembelajaran, dalam pendidikan itu perlu diciptakan semuanya rileks. Nah, ini rileks itu nanti hubungannya oleh Al-Quran sudah dicakup, dan itu mungkin ditambahkan secara itu. Baik. Terus kemudian mungkin masih ada sedikit, 2 menit lagi. Nah di sini cuma mungkin dari sisi bahasa, kalau membandingkan itu kata sambungnya bukan dan, tapi dengan. Ya. Misalnya ada perbedaan hipnoterapi ya secara Islam dengan, bukan dan. Kalau dan itu masih satu jadi misalnya ini dan ini, terus perbedaannya dengan mana? Saudara, dalam kesimpulan loh Mas, kelihatannya dan dengan itu, tapi di sini satu hal yang ya berbeda ya. Ini jadi ini, terus kemudian juga nanti salah-salah ketik itu saya kira juga diperbaiki, karena ini cuma 2 menit saja. Dan mungkin pada halaman 88 ini ada kata forgiveness dalam kurung, itu kok forgiveness kok diartikan kebencian, halangan kebencian ya. Jadi kalau forgiveness itu kan sebenarnya memaafkan. Tapi memaafkan itu bukan berarti ya hilang kebencian ya. Beda itu. Sebab kalau kebencian itu kan hate ya, atau juga dislike dan sebagainya. Tapi forgiveness itu adalah memaafkan. Dan memaafkan itu menjadi, hubungan itu menjadi lebih damai, lebih rileks. Nah ini di sini kaitannya dengan masalah rileks dan sebagainya itu. Jadi orang itu kalau gampang memaafkan itu tidak ada dendam. Kalau ada dendam itu justru kebencian yang ada. Nah ini saya kira nanti pada bahasan-bahasan psikologi ya itu banyak yang dikenakan ini, dan juga penelitian-penelitian dari para neurosaintis yang membuktikan bahwa ternyata Al-Quran itu sudah disesuaikan oleh Allah dengan kerja semua organ yang ada dalam tubuh kita, mulai kerja otak dan sebagainya itu sudah disesuaikan. Karena yang merencanakan manusia itu juga Allah, yang membuat manusia Allah, yang membuat Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak mungkin ada benturan. Sehingga kalau ada penemuan-penemuan itu ternyata kok sinkron dengan Al-Quran, nah itu sudah betul. Tapi kalau nggak sinkron, mungkin penemuannya itu yang perlu dikaji. Jangan Qurannya dicocok-cocokkan. Nah, sampai ini saja, Pak. Jadi itu monggo ini saran saja ya. Dan ini selamat tadi beberapa kata ya, beberapa itu mungkin. Iya. Sekian saja. Baik, terima kasih masukannya Bapak. Ya, baik, terima kasih Dr. Muhammad Anies. Insya Allah ini tausiah untuk kita semua ya Pak ya.
Selanjutnya dipersilakan kepada penguji ketiga, Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono MBA, mengajukan pertanyaan dan keberatan. Waktu 10 menit, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Subhan ya. Saya sangat bahagia sekali pada siang hari ini ya bertemu Pak Subhan. Pak Subhan ini mendalami hipnoterapi secara akademik dan secara praktisi juga ya. Oke. Pak Subhan hari ini bahagia atau stres? Dengan pertanyaan begini jadi bahagia. Jadi bahagia ya. Sebelumnya stres. Sebelumnya stres. Oke. Lah berarti kan kalau seorang hipnoterapis ya, itu kan bahagianya diciptakan secara kreatif. Betul. Ya, artinya bukan karena sesuatu, tapi bagaimana kita melakukan utilisasi atas sesuatu. Iya. Jadi saat ini ketika semakin banyak pertanyaan, Bapak semakin menikmati. Betul ya? Betul. Okay. Mulai hari ini dan seterusnya. Baik. Oke, Pak Subhan. Saya tertarik dengan topik Bapak ini mengenai konsep hipnoterapi Islam. Itu hipnoterapi Islam ini sebetulnya apa nih? Apakah ini sebuah teknologi sehingga kemudian Bapak aplikasikan dalam studi eksperimen ya, eksperimen lapangan? Monggo Pak Subhan. Iya, jadi awalnya itu, terima kasih Prof ya. Jadi salah satu usaha untuk mengembangkan sebuah teori ya, sebuah ilmu. Jadi saya merujuk kepada pendapat Profesor Abdul Mujib bahwa ketika dikembangkan ada dua, yang pertama idealistik, yang kedua pragmatis. Jadi kalau idealistik itu kita langsung merujuk kepada sumber agama itu sendiri atau Al-Quran. Nah sementara hipnoterapi Islam ini saya menggunakan teknik pragmatis. Artinya saya mengembangkan hipnoterapi yang sudah ada, kemudian saya bagaimana merumuskan, memikirkan, merenungkan, mengeksperimenkan sehingga menjadi hipnoterapi Islam yang merujuk kepada teori-teori agama, yaitu Islam, seperti Imam Al-Ghazali, seperti itu. Oke, cuma saya ini membayangkan betapa susahnya, betapa sulitnya ketika kita mau mengatakan ini sebuah teknologi yang namanya hipnoterapi Islam. Karena kemudian namanya hipnoterapi Islam, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Artinya ini harusnya bisa digunakan ke semua klien ya. Ketika misalnya Anda ketemu klien non-muslim, kira-kira apa nih statement yang tetap menunjukkan bahwa itu sebagai hipnoterapi Islam? Makanya saya katakan hipnoterapi Islam itu sebetulnya melekat pada teknologinya ataukah pada individunya? Iya. Untuk sementara penelitian saya hari ini memang Prof fokus kepada Islam ya, karena di situ ada kalimat-kalimat repetition, contoh Al-Fatihah 7 kali. Memang nggak mungkin kalau sama non-muslim gitu ya. Jadi memang lebih spesifik kepada Islam gitu. Dan saya berawal berpikir seperti ini bahwa hipnoterapi yang barat itu tidak cocok untuk hipnoterapi bagi subjek muslim tadinya. Saya berpikir seperti itu. Tapi saya akhirnya mengerti ternyata bagaimana caranya hipnoterapi Islam ini menjadi teknologi dan bisa digunakan sebagai rahmatan lil alamin. Oke, tapi berarti sampai sejauh ini belum menjadi teknologi yang universal ya? Belum menjadi teknologi universal. Nah, saya melihat bahwa ada PR juga nih kalau saya baca nih ya. PR-nya adalah konsep hipnoterapi Islam itu perlu clear mengenai konstruknya nih, konstruk, konsep, dimensi ya. Sehingga kemudian itu ketika mau diterjemahkan menjadi sebuah teknologi, itu menjadi jauh lebih jelas. Sementara kita bicara Islam, Islam itu values, ada nilai-nilai, ada belief, keyakinan ya, ada akidah, macam-macam itu. Ini menurut saya menjadi tidak mudah sebetulnya. Yang ketika ujian itu saya masih mempertanyakan itu ya. Oke, tapi ini adalah sebuah upaya.
Nah, saya cuma ingin melihat apa nih hasil amatan Pak Subhan terkait dengan keterbatasan studi Anda nih. Apa sih kelemahannya studi Anda? Iya, yang pertama untuk mengenalkan istilah hipnoterapi Islam ini juga tidak mudah ketika kita mempraktikkan. Berbeda dengan hanya hipnoterapi gitu. Apalagi aplikasinya. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua tentunya juga untuk mendefinisikan hipnoterapi Islam sendiri juga menjadi satu tantangan. Yang ketiga juga tadi konstruk daripada hipnoterapi Islam menjadi teknologi. Oke, tapi sebetulnya sebelum ke hipnoterapi Islam, hipnoterapi saja di kalangan akademisi masih tanda tanya. Artinya ketika saya mengenalkan dalam sebuah seminar dulu di kampus, itu sampai teman-teman bilang kalau ketemu Pak Heru jangan lihat matanya. Ya, jadi artinya ini perlu sosialisasi dan edukasi mengenai konsep ini, saya kira. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nanti juga saya tidak menatap matanya Prof. Heru. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada penguji keempat, Dr. Abdul Majid MAG untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan. Waktu 10 menit, Pak Majid, monggo. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang, Saudara Promovendus. Yang pertama, selamat. Terima kasih Bapak. Yang kedua, tadi sudah banyak pertanyaan bahwa hipnoterapi Islam itu atau hipnoterapi secara umum masih kontroversial. Saya ingin mengutip satu peristiwa, satu kejadian pada Senin 24 Agustus tahun 2005. Waktu itu di Pemakasan, MUI dan kantor Kementerian Agama secara tegas menghentikan pengobatan model hipnoterapi. Saya minta komentar Promovendus kaitannya dengan hasil penelitian ini dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh MUI khususnya di Pemakasan. Bahkan sampai dengan saat ini MUI juga masih kontroversial terkait dengan hipnoterapi ini. Silahkan. Iya, terima kasih Bapak. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, saya tidak tahu konteks kenapa dilarang di area-area mana. Itu yang pertama. Jadi saya tidak bisa memberikan sebuah tanggapan secara spesifik meluruskan tentang hipnoterapi. Yang kedua, kita juga kalau bicara hipnotis seolah-olah itu adalah sesuatu yang kejahatan ya, padahal ada aspek penipuan. Artinya bukan hipnoterapi gitu. Jadi maksudnya begini, hipnoterapi itu sebenarnya kondisi rileks gelombang otak manusia dan diberikan sebuah sugesti, tergantung sugesti apa yang diberikan. Apakah bentuk nasihat, bentuk terapi, motivasi, atau kualitas hidup gitu. Nah, kalau berbicara tentang pengobatan, yang saya tahu ada hipnoterapi untuk contoh pada zaman dulu itu ketika belum ada amputasi dengan obat, dia menggunakan hipnoterapi ketika motong kaki. Dia diberikan sebuah stimulus agar kakinya semakin kuat, semakin ringan, dipotong seperti itu. Nah, ketika kaitannya dengan contoh dengan medis, ya ini tentu sangat kurang tepat kalau 100%. Tadi dijelaskan oleh saya bahwa ini dijadikan sinergi. Hipnoterapi dijadikan sinergi dengan medis, dijadikan sinergi dengan profesi-profesi lain seperti itu, Bapak Majid. Kemudian apa yang dilakukan oleh Promovendus untuk meyakinkan khususnya bagi mereka yang masih mempersoalkan persoalan ini? Ya, yang pertama di halaman tentang hipnoterapi secara kajian ilmiah saya tulis beberapa referensi yang dilakukan oleh ahli fisika, ahli kimia, ahli matematik, sehingga di situ juga bisa sedikitnya menjadi argumentasi tentang keilmiahan ini. Yang kedua, memang tugas katakanlah Promovendus untuk meyakinkan ke mereka berbeda antara hipnoterapi dengan hal-hal yang sifatnya mistik. Karena hipnoterapi ini bagian daripada psikologi. Kalau kita merujuk kepada atas itu adalah ya psikoanalisa dari Sigmund Freud,
melahirkan sampai Milton Erickson sampai psikologi modern hari ini, hipnoterapi. Itu Bapak yang bisa saya jelaskan. Baik, kemudian di sisi lain di halaman 17 saya menemukan pernyataan Promovendus bahwa kajian atau penelitian tentang hipnoterapi Islam itu masih sangat minim ya, untuk mengatakan belum ada sama sekali. Namun di sisi yang lain kita juga menemukan ada beberapa tulisan meskipun dengan bahasa yang berbeda, tidak langsung menyebut hipnoterapi Islam. Misalnya ada yang menyebut dengan hipnoterapi berbasis ibadah gitu, atau hipnoterapi yang terkait dengan religiusitas dan sebagainya gitu. Nah, bisa enggak Promovendus menunjukkan di mana sisi masih minimnya kajian-kajian tentang hipnoterapi Islam itu? Iya. Jadi yang saya pelajari dari penelitian ini dan saya akhirnya melakukan sebuah perenungan, istilah hipnoterapi ini sendirilah yang akhirnya menjadi sesuatu pro kontra sebenarnya. Nah, sebenarnya dalam isi hipnoterapi Islam ini itu lebih kepada tadi yang psikoterapi ibadah, psikoterapi zikir, psikoterapi bersyukur, psikoterapi surrender, menyerahkan diri kepada Allah gitu ya. Itu sebenarnya isi daripada hipnoterapi Islam. Nah ini terima kasih Bapak, jadi menjadi pemikiran yang berkenaan dengan nama seperti itu akhirnya. Baik, yang terakhir kalau ini dianggap sebagai satu novelty ya, atau setidak-tidaknya istilah yang Bapak kemukakan ya, Bapak menyebut dengan istilah hipnoterapi ihsan. Ada salah satunya begitu ya. Ya, menarik. Tetapi isinya kemudian hipnoterapi yang berisi iman, Islam, dan ihsan. Ini gimana penjelasannya? Di satu sisi dikasih nama ihsan, tapi di sisi yang lain isinya juga tentang ihsan. Iya. Kalau penelitian saya di dalamnya ada tentang berzikir. Kalau ihsan itu kan sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Itu rukun ihsan. Jadi untuk berzikir gitu ya. Dalam konteks ini saya setuju gitu. Jadi hipnoterapi ihsan. Hipnoterapi ihsan yang di dalamnya memang isinya tentang terapi-terapi zikir untuk rileks, tenang dan menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Dr. Abdul Majid MAG. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji kelima, Dr. Raden Rahmidiana MA Psikolog untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan. Waktu 10 menit, Ibu. Monggo silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Ketua Sidang. Baik, pertama saya juga ingin mengucapkan selamat pada Pak Subhan ya, sudah di garis finish kan bisa dibilang begitu ya. Saya mungkin melanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penguji sebelumnya, diantaranya tadi yang terdekat dari Pak Majid ya, bahwa ketika ada kontroversi atau ketidaksetujuan ya dari MUI gitu ya, atau bahkan para ilmuwan sendiri ya, tadi Prof. Heru mengatakan masih ada perdebatan, maka tentu itu dikarenakan ada ya mungkin penyimpangan atau penyalahgunaan gitu ya dari teknik hipnosis itu sendiri. Dan itu bisa kita lihat dari apa yang dipahami oleh masyarakat umum. Kadang-kadang misalnya orang kena gendam gitu ya Pak, oh itu dihipnotis gitu ya, atau mungkin ya apapun ya bentuk penipuan, atau juga di dunia entertain gitu ya. Mungkin saya ingin minta penjelasan dari praktisi atau ini bisa dibilang pakarnya Pak Subhan ya, hipnoterapi. Apa bedanya misalnya dengan teknik hipnosis yang digunakan oleh uya-kuya gitu ya, yang itu orang itu bisa langsung membongkar aib gitu ya ketika dihipnosis ya, curhat gitu. Nah, apa Mas yang membedakan hipnosis yang sesungguhnya ya, kalau memang di situ sebenarnya tidak ada penyimpangan dengan praktek yang selama ini justru mengundang kontroversi? Ya, baik Ibu.
Yang saya tahu hipnoterapi itu ada 3 jenis. Yang pertama hipnoterapi authoritarian. Itu yang dimaksud, yaitu shock induction atau direct sugesti. Dan ini menjadikan seperti gendam dan lain-lain. Dan ini yang secara akademik orang tidak memakainya. Jadi authoritarian. Yang kedua hipnoterapi permisif, sangat lembut menidurkan orang sehingga dia tertidur, seperti itu. Ini yang kedua lebih lembut dalam konteks hipnoterapi klinis, biasanya teman-teman sudah menggunakan. Yang ketiga ada hipnoterapi yang dikembangkan saat ini yaitu dari Ericksonian. Nah, hebatnya di Erikson ini yang saya tahu dari beberapa disertasi yang saya baca termasuk tulisan beliau itu ada 150 artikel tentang Ericksonian. Ternyata mengutilize semua aspek-aspek dari manusia untuk menjadi hipnotik gitu. Jadi apapun bentuknya yang terjadi dalam diri kliennya itu menjadi sebuah terapi dan masuk ke ranah hipnotik. Nah ini yang dikembangkan, artinya waking hypnosis, tidak ada macam-macamnya seperti itu. Oke ya, artinya sebenarnya ini PR ya atau follow up ya yang harus kemudian dilakukan peneliti ya, bagaimana meluruskan kembali pandangan masyarakat terutama yang mungkin sudah salah ya memahami. Baik, berikutnya di dalam statement ya atau mungkin kutipan yang disampaikan oleh Pak Subhan di sini dikatakan bahwa cara kerja hipnosis itu sendiri adalah bagaimana membuat orang itu tidak mempunyai kemampuan akal logisnya dan siap menerima sugesti, motivasi, terapi dan nasihat ya. Itu yang saudara tulis di dalam naskah. Nah, bagaimana dengan hipnoterapi Islam gitu ya? Kalau kita melihat bahwa apakah memang orang menjadi kehilangan kemampuan logis karena seperti menyerahkan pada terapis gitu. Apa yang menjadi pembeda dalam hipnoterapi Islam? Pada prinsip konteks hipnoterapi saya melihat hampir sama Ibu ya. Jadi dimaksud tidak bisa menggunakan akal rasionalnya adalah ketika critical thinking. Jadi kalau mohon maaf saya jelaskan ketika ada gelombang otak, di situ ada beta, alfa, theta, delta. Gelombang rasional itu kan ada di gelombang yang namanya beta. Nah di situ ada critical thinking. Ketika orang tidak bisa masuk critical thinkingnya kuat, maka tidak bisa dihipnosis. Tapi ketika dia tembus critical thinkingnya, dia masuk ke alfa, maka mudah disugesti. Istilah itu terserah mau apapun. Nah kita kembali ke hipnoterapi Islam. Ketika orang berzikir kepada Allah dan dia melakukan sebuah gelombang otak sampai alfa, dia terjadi katarsis, maka terjadi luapan-luapan emosi. Dia tidak melihat kanan kiri ada orang, malu apa, dia nangis-nangis aja. Artinya tidak, akal rasionalnya nggak berjalan karena dia sudah merasakan mungkin katarsis tadi sehingga dia nangis depan orang banyak, ya nggak malu gitu. Jadi dalam konteks ini saya pikir sama Ibu, seperti itu hipnoterapi Islam ataupun hipnoterapi yang tadi menurut Milton Erickson itu. Oke ya, sama. Tapi harusnya tetap ada bedanya ya. Perbedaan yang paling kuat yang kemudian saudara laporkan di sini saya lihat adalah bedanya bahwa sasaran hipnoterapi Islam kan sebenarnya kolbu ya. Ya. Kalau kutipan-kutipan dari Al-Ghazali ya yang dibidik. Nah, ya mungkin sebagai pertanyaan lanjutan adalah ketika Al-Ghazali sendiri membagi kolbu itu ada kolbu yang sehat, yang sakit, bahkan yang mati gitu ya. Nah, bagaimana efektivitas hipnoterapi ini? Artinya apakah memang semua hati itu siap untuk menerima sugesti, menerima motivasi atau seperti apa? Cara kerjanya ya dengan ada variasi hati. Oke lah, memang sepertinya ini membidik masyarakat muslim ya atau kalaupun klien ya orang yang beragama Islam karena memang ada repetisi dari bacaan-bacaan dalam Quran. Bagaimana menurut Pak Subhan? Iya, nampaknya kalau hipnoterapi secara umum untuk bagaimana memberikan sugesti pada kolbu itu ketika kolbu dalam keadaan kolbu mayit susah gitu. Jadi orang ketika dia tidak menerima sebuah kebenaran diberikan sugesti susah juga. Maka hipnoterapi Islam lahir yaitu mengarahkan kepada orang itu kepada sisi transendennya yaitu Allah gitu. Sehingga dia akan merasakan kondisi hipnotik di kolbunya. Jadi betul Ibu, ini perbedaannya. Jadi ternyata ya tadi betul bahwa hipnoterapi Islam bagaimana merubah, memberikan dalam keadaan kolbu mayit pun orang bisa berubah ketika diingatkan dengan Tuhannya, dengan Allah, berzikir seperti itu.
Oke, artinya penyerahan ya, penyerahan tanda petik orang yang di hipnoterapi dalam terapi barat itu mungkin lebih pada terapisnya, kalau ini penyerahannya kepada Allah gitu ya. Nah, kemudian dari beberapa hal yang dilakukan tahapan-tahapan ya dari hipnoterapi Islam ini, saya melihat bahwa yang dilakukan tahalli tajali itu lebih pada tazkiyatun nafs ya. Apa perbedaannya hipnoterapi Islam dengan proses tazkiyatun nafs? Iya, saya salah satu menulis di satu paragraf itu bahwa proses di dalam hipnoterapi Islam itu adalah tazkiyatun nafs, nah merujuk dari Al-Ghazali tahalli tajalli. Nah, artinya di situ ada proses, kalau dalam hipnoterapi ada prainduksi, induksi sampai sugesti gitu. Nah, di dalam konteks ini adalah seseorang mesti melakukan sebuah konteks tahalli gitu ya. Pengosongan dari beban-beban hidup, problem-problemnya, rilis emosi. Nah, baru di situ dia mengalami sebuah tahalli, yaitu kebeningan hati dan tajalli, dan dia menjadi sempurna seperti itu prosesnya. Itu yang saya jelaskan di disertasi ini, Bu. Iya. Ya, kemudian di sini juga disampaikan terkait dengan kendala ya, selain pengaruh ya. Kendala apa yang ditemukan peneliti dalam proses hipnoterapi Islam ini? Tentu yang pertama rujukan teori. Yang kedua untuk mencari fasilitator gitu. Jadi kemarin tuh saya menggunakan fasilitator yang memang ahli hipnoterapi, dan kita menjelaskan kepada dia tentang hipnoterapi Islam, dan awalnya dia menolak bahwa ini tidak sesuai dengan prinsipnya. Setelah saya jelaskan sekian lama dia paham dan akhirnya dia mengerti. Itu salah satu kendala, salah satunya menjelaskan kepada fasilitatornya. Oke, ada proses mentransfer dari peneliti ya kepada fasilitator. Ya, baik, saya kira cukup dari saya. Ada hal kecil yang penting, ejaan nama untuk Freud cukup konsisten, perlu diperbaiki ya. Jadi bertukar huruf. Terima kasih. Saya kembalikan Ibu Ketua Sidang. Ya, baik, terima kasih Dr. Raden Rahmidiana, MA Psikolog. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji ke-6, Dr. Nasruddin Subhi. Ini mendekati namanya ya, Pak Subhan dengan Pak Subhi. Untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan, waktu 10 menit. Dr. Nasruddin Subhi, silakan. Suaranya tidak keluar. Alright, maaf ya. Assalamualaikum, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Pak Subhan kerana sudah sampai ke tahap akhir ni ya. Sebelum saya teruskan, boleh saya bertanya sedikit dengan Pak Subhan, sudah berapa lama dalam perjalanan melakukan PhD ini sehingga ke tahap ini? 6 tahun setengah. 6 tahun setengah. Ya. Alright, pasti banyak cabarannya ya. Iya. Satu saya ingin bertanya, sebab Pak Subhan melakukan bidang hipnosis dan berkhusus kepada mencuba melakukan hipnosis Islam. Adakah hipnosis ini suatu yang boleh dilakukan pada diri sendiri? Oh iya, self hipnosis di treatment hipnoterapi Islam itu, Pak Dokter, saya jelaskan bahwa setelah diberikan treatment sekali, nah nanti subjek itu disuruh melakukan self hipnosis di rumahnya selama 1 minggu seperti itu. Baru treatment kedua, treatment ketiga dan selanjutnya ada teknik self hipnosis hipnoterapi Islamnya. Oh, itu merujuk kepada homework yang kamu berikan kepada responden ya? Iya. So bermakna bila kamu menyatakan sedemikian, itu bermakna pada diri kamu juga sebenarnya boleh melakukan hipnosis pada diri sendiri untuk meningkatkan motivasi agar sukses dalam PhD-nya kan? Betul? Alright, saya tidak akan menyentuh lagi lah ya tentang apa yang disentuh oleh pemeriksa-pemeriksa yang terdahulu. Ya, saya bersetuju dengan kesemuanya dan mereka saya rasa lebih berbentuk falsafah di sebaliknya, tetapi saya ingin bertanya lebih kepada pendekatan metodologi yang digunakan sebab
Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan di sini bahawa PhD merupakan satu peringkat ilmu yang tertinggi. Ya, konteksnya itu merupakan satu konteks yang beratlah. Ya, maknanya. Namun yang demikian, sebagai seorang pemeriksa seperti mana saya dan mungkin pemeriksa yang lain, ya, sebelum kami sampai kepada maksud itu, kita perlu membaca. Ya, dan perkara ini pun saya rasa sudah dijelaskan oleh beberapa pengkaji ataupun pemeriksa yang terdahulu, di mana saya memerhatikan banyak typo error dalam penulisan Pak Subhan yang saya kira perlu diperbaiki, dan saya juga melihat ada beberapa istilah yang saling ditukar ganti. Contohnya subjek, ejaannya ada dua yang berbeza, and then kamu juga menggunakan istilah participant. Ya, so boleh-bolehnya kalau sebuah tesis itu penulisannya akademik dan dia konsisten daripada mula sampai belakang, dia tidak menimbulkan sebarang keraguan oleh pembaca. Ya. Yang keduanya dari segi saya kira di sini merujuk kepada metodologi yang digunakan itu, saya ingin sedikit penjelasan berkenaan dengan hipnosis itu sendiri. Tadi sudah diceritakan, tapi bagaimana dari segi praktikalnya Pak Subhan menentukan bahawa partisipan itu ataupun subjek itu benar-benar terhipnosis apabila diberikan pendekatan hipnosis itu. Maksud saya, adakah satu pengenalpastian boleh dilakukan sama ada mereka itu berada di tahap sama ada alfa, beta, delta ataupun theta itu tadi. Ya, baik Pak Dokter, terima kasih. Yang pertama, terima kasih masukannya. Memang betul itu di disertasi saya ada tulisan hipnoterapi Islami sama Islam. Padahal sudah disepakati di sidang tertutup hipnoterapi Islam. Nampaknya kemarin ada kesalahan yang di print ya. Itu yang pertama, terima kasih, nanti saya perbaiki. Yang kedua, yang saya baca ketika mengetahui seseorang itu dalam keadaan hipnotik, yaitu dengan alat semacam komputer, EEG dalam kedokteran seperti itu. Tetapi di sini Milton Erickson memberikan sebuah petunjuk ketika orang dalam keadaan hipnosis yang disebut adalah kalibrasi. Jadi kalibrasi itu adalah bagaimana kondisi wajah, kondisi mata, kondisi mimik wajah segala macam tuh akan diketahui ketika diamati calibration ini. Dan itulah dia terkadang menjadi sebuah kondisi hipnotik. Yang kedua, memberikan sebuah konfirmasi. Jadi artinya dia terhipnotik atau belum, terhipnosis atau belum, kita melakukan sebuah konfirmasi. Nah, ketika ternyata disugesti dia belum mau, berarti belum keadaan kondisi hipnotik. Tapi ketika dia sudah mengikuti, nah contoh salah satu jari dan lain-lain, maka dia dalam kondisi hipnotik atau gelombang alfa. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya kira mungkin perlu diperkemaskan penulisannya seperti mana apa yang dijelaskan kepada saya sebentar tadi. Ya, satu, saya percaya modul yang dilakukan itu kamu reka sendiri kan? Iya, proses pembuatan modul. Yang pertama saya rancang berdasarkan referensi literatur, kemudian saya diskusikan dengan promotor, kemudian saya perbaiki. Setelah itu saya melakukan expert judgment, yang pertama dengan ilmuwan, yang kedua dengan psikolog, yang ketiga dengan praktisi hipnoterapi itu sendiri, sehingga diperbaiki dan kita uji cobakan. Seperti itu Pak. Oke. Okey, uji cuba di atas modul itu tadi bagus, tapi untuk kajian eksperimen ini sendiri ada dilakukan pilot study sebelum kajian sebenar itu dilakukan?
Iya, setelah itu baru kita melakukan uji eksperimen. Saya cari fasilitator dan observer, kemudian modul itu saya ajarkan dan melakukan proses treatment hipnoterapi Islam. Bukan, maksud saya adakah dilakukan sebelum kepada 30 orang eksperimen subjek ni, ada tak dilakukan kepada jumlah yang lebih kecil, mungkin 10 orang untuk pilot study modul yang telah divalidasi tadi tu? Iya, trial errornya. Iya, Ya. Saya lakukan Pak Dokter 1-2 orang. Kebetulan saya di kampus memang ada semacam ya klinik kayak gitu ya, lab. Jadi kita praktekkan coba 1-2 kali ke mahasiswa dan itu efektif. Artinya post test trial errornya berhasil gitu. Okey. Sebab saya tanya begitu sebab selalunya kalau di PhD level itu adalah suatu yang wajib dilakukan, sebab saya tidak ketemu di dalam tesis awak tentang pilot study yang dilakukan. Mungkin boleh tambah pilot study dan apa penambahbaikan yang dilakukan sekiranya ada hiccups ataupun halangan yang dijumpai dalam pilot study itu dalam kajian sebenarlah, ya. Satu juga saya ingin, tadi saya dah bermakna di sini daripada pertanyaan Dr. Radin tempoh sebentar tadi, saya faham bahawa Pak Subhan tidak melakukan hipnosis itu kepada subjek, ya. Pak Subhan melantik pula facilitator untuk melakukan perkara tersebut. Begitu? Betul, iya. Melalui fasilitator. Kenapa itu dilakukan dan tidak kamu sendiri yang lakukan? Ya, atas ya secara aturan penelitian bahwa yang melakukan jadi posisi saya sebagai peneliti Pak Dokter, jadi bukan sebagai orang yang memberikan perlakuan agar menghindari subjektivitas. But dalam proses itu, because saya mengatakan sedemikian adalah disebabkan ibaratnya macam seolah-olah dalam qualitative study you are the instrument of the research, right? So kalau misalnya you tidak melakukannya sendiri dan you mengarahkan orang lain, mungkin kalau misalnya proses how would I say, kalau proses transfer of skill and knowledge itu tidak sampai 100%, maka akan ada berlakunya kepincangannya di situ. Itu yang saya mahu tahu tadi. Alright. And siapa pula pemerhati di sini? Sebab you ada sebut, ada penyelidik, ada facilitator, ada pemerhati. Pemerhati itu siapa? Iya, observer yang dipilih oleh peneliti. Tugas pemerhati ini apa pula dalam research ini? Dan itu tidak dijelaskan dalam tesis. Iya Pak Dokter. Jadi harapan saya nanti menjadi modul. Nah di situ tugas observer itu adalah mengamati, memperhatikan, mencatat apa-apa yang terjadi di area treatment itu, seperti itu. Dan nanti menjadi catatan-catatan bagi peneliti. Okey, sebabnya sekali lagi, bila kita buat sesuatu research itu, apa yang kita buat, apa yang kita tulis itu mesti ada relevannya daripada mula sampai ke belakang. Alright? So, kalau you letak sesuatu di dalam metodologi tetapi you tidak memberikan justifikasi di bahagian belakang sewaktu kamu mendiskusikan perkara tersebut, seolah-olah dia tidak memberi apa-apa makna. Alright? Serupa juga contohnya macam saya melihat dekat sini kupasan jawapan yang kamu berikan di bahagian belakang itu kurang memperbahaskan dari segi diskusi itu. The rigor of discussion is not there yet, I believe.
sebab dia tidak ada sandaran kepada apa yang kamu tulis di bab 2. Dan saya kira di situ perlu diperbaiki lebih lagi sebab hanya sekadar memberitahu ada peningkatan, ada peningkatan di peringkat PhD itu tidak cukup, Pak. Alright. Dan saya kira juga di bab 2 itu perlu ada penulisan berkenaan dengan aspek, konsep alat ujian yang kamu gunakan. Contohnya di sini ya saya beri salah satu alat ujian yang digunakan adalah skala kesejahteraan spiritual Ellison and Polzian. Ya. So kalau kamu teliti, saya percaya kamu meneliti alat ujian ini sebab alat ujian ini yang kamu gunakan. Ya, so dia terbahagi kepada 2 komponen, iaitu religious spirituality scale, religious well-being scale and also spiritual well-being scale. Ya, sedangkan di dalam bab 2 tiada komponen tersebut diceritakan. Malah saya tidak jumpa langsung apa-apa sandaran yang ditulis oleh pengkaji ini dalam bab 2. Alright, saya kurang mahir tentang skala yang pertama itu, tetapi saya pun tidak sepatutnya sewajarnya perkara yang sama juga perlu ada. Ya, so mana apa yang Ibu Eti gunakan dalam instrumennya perlu ada sandarannya di situ sebab nanti barulah nampak flow-nya ya daripada awal hingga akhir. Ya, so saya kira itu saja daripada saya dan yang lain-lain itu tercatat dalam tesis Pak Subhan dalam bentuk word changes. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas masukan-masukannya. Terima kasih kepada Dr. Nasruddin Sugi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebagian besar pertanyaan sudah dijawab dengan lancar. Sepertinya tidak terhipnosis ya kita ya Pak ya, karena sudah lancar tadi menjawabnya. Saudara Promovendus, sidang ujian promosi telah selesai. Kepada para promotor dan tim penguji disampaikan terima kasih. Sidang kami nyatakan diskors. Hadirin yang berbahagia, sidang terbuka promosi doktor telah berakhir. Dewan penguji meninggalkan ruang sidang untuk melaksanakan rapat penilaian. Kepada saudara Promovendus disilakan kembali ke tempat semula.
Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sidang terbuka promosi doktor akan segera dilanjutkan. Dewan penguji promosi doktor memasuki ruang sidang. Kepada saudara promovendus dimohon menempatkan diri. Sidang terbuka promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor, Program Studi Psikologi Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kami nyatakan dilanjutkan kembali. Penyampaian hasil rapat penilaian oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Mempertimbangkan jawaban promovendus atas pertanyaan dan keberatan para penilai dalam sidang ujian disertasi tertutup pada tanggal 11 Agustus 2021 dan setelah memperhatikan jawaban promovendus atas pertanyaan dan keberatan para penguji dalam sidang ujian disertasi terbuka promosi doktor, dengan ini kami menyatakan bahwa promovendus Subhan nomor induk mahasiswa 2016-2010-019, lahir di Cirebon 19 Oktober 1980, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepada saudara promovendus diberi gelar Doktor Psikologi Pendidikan Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atas gelar tersebut. Saudara merupakan doktor ke-122 yang diluluskan oleh program Doktor Psikologi Pendidikan Islam dan doktor yang ke-172 yang dihasilkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta, 12 Januari 2023, atas nama Rektor Ketua Sidang, Dr. Titi Huriah, Eskep NS Mkep SP Kopkom. Penyerahan surat yudisium oleh Ketua Sidang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya akan disampaikan kesan dan pesan oleh promotor 1 kepada beliau Profesor Subandi MA PhD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama dan yang utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pada siang sore hari ini kita semuanya dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersyukur bahwa acara ujian terbuka untuk saudara Subhan telah berlangsung dengan lancar dengan hasil yang sangat memuaskan. Selanjutnya yang paling penting sekali saya mengucapkan selamat kepada Dr. Subhan ya, yang sudah selesai dalam melaksanakan kuliah di program PPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sudah resmi mulai hari ini secara resmi sudah berhak untuk menyandang gelar Dr. Subhan ya, dengan segala hak dan kewajiban tadi disebutkannya ya, karena ada hak itu dari sebuah kewajibannya.
Dan salah satu kewajiban yang penting tadi disampaikan di dalam ujian itu adalah meluruskan pemahaman masyarakat bahwa hipnoterapi itu ada kaitannya dengan masalah yang mistik, ada kerasukan, jin, ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, itu tantangan pertama ya, karena memang Pak Dr. Subhan sudah menunjukkan hasil telah melampaui proses yang panjang di dalam menyelesaikan disertasi ini. Harus bolak-balik Cirebon, Jogja, kemudian harus mengambil data, merevisi, bolak-balik sana sini, ya. Tapi semuanya sudah terbayar dengan ujian terbuka pada pagi hari ini dan sudah selesai ataupun mendapatkan ijazah secara resmi sebagai seorang dokter. Ijazah gelar doktor itu memang bukan merupakan satu hal yang final, tapi merupakan awal daripada suatu pengabdian, ya, pengabdian di masyarakat yang sangat membutuhkan untuk mensejahterakan, membuat bahagia, memberikan motivasi, yaitu melalui hipnoterapi Islam tadi. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dr. Subhan dan juga kepada institusi di Universitas Muhammadiyah Cirebon serta dengan keluarga semuanya. Semoga gelar doktor ini membawa barokah bagi kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Atas perkenaan Rektor, sidang ujian promosi doktor, program studi psikologi pendidikan Islam, program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bagi Dr. Subhan, kami nyatakan ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara sidang terbuka promosi doktor pada hari ini. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dilanjutkan pemberian ucapan. Selanjutnya kepada Dewan Penguji dan Dr. Subhan dimohon menempatkan diri. Bersiap diri turut foto bersama. Kepada beliau Dr. Adang Darmawan kami mohon berkenan untuk turut foto bersama. Selanjutnya kepada Dr. Subhan kami mohon berkenan untuk menempatkan diri untuk menerima pemberian ucapan selamat, dan pemberian ucapan selamat didahului oleh Dewan Penguji. Disilahkan. Selanjutnya kepada segenap kolega dan sahabat dari Dr. Subhan, kami silakan untuk memberikan ucapan selamat dan juga disilakan untuk foto bersama.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.